Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edukasi TV. Sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa mengupload video hampir tiap hari. Kali ini kita akan membahas perjuangan masuk di kampus impian. Seperti yang telah kita tahu bersama bahwa untuk masuk di kampus yang kita inginkan, yang kita impikan, ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Dan kampus yang dituju biasa ada 3 jenis kampus, yaitu PTN, yang kedua PTS, dan yang ketiga PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jalur masuk yaitu SBMPTN melalui tes UTBK dan jalur masuk untuk di PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Oke, yang pertama, silahkan perhatikan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Oke, ini adalah logonya. Silakan bayangkan, angan-angankan logo mana yang kalian ingin sekali menjadi bagian dari kampus tersebut. Oke, ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung, dan yang lainnya. Oke, itu beberapa PTN yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada PTK atau perguruan tinggi kedinasan di Indonesia. Ada yang mau masuk STAN, ada yang STIS IPDN, ada STSN, dan seterusnya. Oke, untuk masuk di SBMPTN tadi yang pertama jalurnya adalah SN dan jalur yang kedua adalah SB. Itulah yang akan saya bahas sekarang, yaitu SBMPTN. Untuk di PTK biasa seleksi yang akan teman-teman lewati yang pertama adalah seleksi SKD atau seleksi kemampuan dasar. Persamaan dari SBMPTN dan SKD adalah sama-sama seleksi. Karena seleksi berarti hanya orang-orang terpilih yang bisa lulus, yang bisa masuk. Ingat, seleksi berbeda dengan evaluasi. Evaluasi hanya untuk mengukur bisa atau tidak. Sementara seleksi itu tipenya adalah hanya menyaring yang terbaik dari beberapa yang terbaik untuk bisa lanjut berkuliah di kampus yang diinginkan. Oke, sekarang kita akan membahas cerita kesuksesan kakak-kakak kalian yang telah sukses di SBMPTN maupun tes kedinasan tahun 2019. Seberapa besar sih perjuangannya, seberapa besar pengorbanannya, bagaimana tips membagi waktu untuk belajar, beserta skor UTBK mereka tahun kemarin itu berapa dan berhasil lulus di jurusan apa. Nah, kita akan ulas pada video pembahasan setelah ini. Jadi ini adalah screenshot pesan perjuangan dalam meraih PTN dan PTK dari kakak-kakak kalian pada tahun 2019 untuk memotivasi kalian supaya bisa berjuang untuk meraih apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan. Oke, untuk yang pertama, jadi saya menyebar chat ke beberapa siswa yang telah berhasil tahun lalu dan mereka memberikan tanggapannya serta motivasi mereka berikan untuk kalian pejuang UTBK, perjuangan PTK atau perguruan tinggi kedinasan tahun 2020. Yang pertama, ini ada ucapan saya, selamat pagi. Oke, jadi ini jawaban dari mereka. Pertanyaan saya seputar tips sukses SBMPTN, tentang tesnya bagaimana, terus susah atau tidaknya, dan motivasi untuk perjuang kampus 2020. Oke, jadi yang pertama, ini tips belajar buat persiapan UTBK. Nah, ini ada yaitu menyusun agenda belajar. Belajarnya harus terstruktur, jauhkan HP. Nah, HP biasa menjadi hal pengganggu saat kalian belajar kan? Jadi harus memang dijauhkan di waktu-waktu belajar kalian. Dan harus fokus belajarnya dan perbanyak latihan soal. Ingat, latihan soal menjadi hal yang penting untuk membiasakan kalian agar tidak kaget nantinya saat mengerjakan soal aslinya pada UTBK yang sebenarnya. Oke, seterusnya, nah pada saat sekarang kan tesnya hanya TPS saja. Nah, jadi saya tertarik untuk menanyakan dari bagian TPS,
Kan ada 4, ada penalaran umum, ada pengetahuan kuantitatif, ada membaca dan menulis, dan pengetahuan umum. Kira-kira dari keempat ini mana yang susah menurut mereka? Nah, ini sudah mengatakan yang susah itu yang banyak bacaannya. Ya, di penalaran umum. Paling susah karena banyak bacaan, terus opsi jawabannya suka mengecoh karena mirip-mirip semua. Jadi harus teliti sekali, harus sangat teliti. Oke, jadi berikut rangkuman tips belajar dari kakak kalian yang satu ini. Yang pertama, nah kalian harus menyusun agenda belajar kalian. Ingat, tidak perlu lama, yang penting rutin dalam setiap hari. Yang kedua, belajarnya harus terstruktur dari yang paling gampang, dari yang paling sederhana sampai materi yang tingkat tinggi. Belajarnya jangan loncat-loncat. Misalnya hari ini belajar materi tentang pola bilangan. Pola bilangan belum selesai, belum mengerti, loncat ke materi berikutnya lagi. Nah, itu namanya tidak terstruktur, akan membuat kalian kesusahan nantinya. Yang ketiga, nah ini harus menghindari hal pengganggu. Salah satunya Pak, biasa ini pengganggu adalah HP. Misalnya kalian sudah mengumpulkan niat belajar, saat di depan HP niat tersebut buyar dan hilang karena kalian keasikan chat atau keasikan scroll Instagram. Entah apa yang kalian tahu, entah apa yang kalian cari dari Instagram tersebut, saya juga kurang tahu. Oke, sekarang yang nomor 4, perbanyak latihan soal. Ingat, latihan soal menjadi hal yang penting ya. Nah, untuk UTBK, jadi kesusahannya di bacaan teks yang panjang. Ini mesti kalian catat untuk kalian sering latihan. Nah, berikutnya, skor UTBK tertingginya berapa dan lulus di jurusan apa? Nah, skor tertingginya 667 dan alhamdulillah lulus di kedokteran. Nah, siapa nih yang mau masuk kedokteran? Jadi minimal skornya harus seperti ini ya, 667. Atau kalau mau aman harus lebih dari 700. Diingat, dicatat ya, skor 667 bisa lolos FK. Berikutnya kita akan lanjut di chat orang yang kedua. Nah, masih perjuangan meraih PTN dan PTK. Nah, ini mereka membolehkan untuk saya bertanya, tips belajar buat persiapan UTBK itu bagaimana? Nah, yang pertama, perbanyak latihan soal di rumah. Yang kedua, nah ini boleh kalian yang bisa, kalian boleh ikut bimbingan belajar untuk memudahkan apabila ada soal yang tidak dimengerti di rumah, jadi bisa ditanyakan langsung ke tentornya masing-masing. Yang ketiga, usahakan belajar di waktu yang efektif. Ingat, di sini waktu efektif ini tidak mesti lama, yang penting rutin. Kalian cari waktu di mana kalian sangat nyaman untuk belajar. Misalnya malam, mulai jam 7 dan seterusnya, atau siang, sore. Jelas cari waktu nyamannya kalian sehingga belajarnya bisa efektif. Nah, berikutnya, tentang TPS, kira-kira mana yang lebih susah? Menurut saya paling susah itu masih pengetahuan umum, masih tentang teks ya yang panjang. Jadi rata-rata orang kesusahan di teks yang panjang. Jawaban hampir mirip, semua jadi cukup membingungkan. Jadi ini mesti kalian catat bahwa teks yang panjang itu cukup menyulitkan peserta yang tahun lalu. Oke, kita lanjut tips belajar. Jadi sesuai rangkuman saya, yang pertama itu ingat latihan soal. Yang kedua, ikut bimbingan belajar untuk menambah pengetahuan kalian. Yang ketiga ini rajin bertanya. Ingat, tidak boleh malu bertanya. Ingat, harus tidak malu bertanya ya. Yang keempat, untuk UTBK itu kesusahannya di masih bacaan teks yang panjang. Oke, ini skornya dan lulus di jurusan ini 622, cukup tinggi ya, di Universitas Airlangga jurusan matematika. Oke, boleh jadi catatan kalian.
Nah, sekarang kita lanjut di cerita orang ketiga, perjuangan meraih PTN dan PTK. Oke, ini pertanyaan saya. Wah, oke jadi dia di sini mau curhat, teman-teman. Boleh, susah senangnya nanti dia akan sampaikan. Pertama, tips membagi waktu belajar persiapan tes kedinasan dan UTBK. Jadi orang yang ketiga ini di tahun kemarin dia persiapan sekaligus, yaitu mau tes kedinasan juga mau tes UTBK. Nah, kan jadwalnya berdekatan. Kira-kira bagaimana caranya dia mempersiapkan diri? Belajar UTBK kan dulu atau belajar kedinasan dulu? Nah, mana yang diprioritaskan? Oke. Kita baca chat dari dia. Saya pribadi untuk pembagian waktu, pagi sampai sore fokusnya belajar UTBK, malam belajar kedinasan. Jadi bisa dibilang perjuangannya seharian full ya belajar. Nah, ini salah satu perjuangan cerita dari mereka yang meraih PTN dan PTK impiannya. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus diiringi dengan usaha yang maksimal juga. Oke, malamnya belajar kedinasan, fokus belajar utamanya ya untuk persiapan UTBK. Nah, jadi dia lebih fokus belajar UTBK karena tes yang paling dekat UTBK-nya itu. Jadi lebih dekat tes UTBK karena lebih duluan tes UTBK, jadi dia lebih fokus belajar UTBK. Nah, dia ikut bimbingan belajar dari pagi sampai siang. Wah, ini pagi sampai siang di tempat bimbel. Kadang minta tambahan karena sadar diri univ yang jadi target itu itu bukan univ sembarang. Nah, di sini yang teman-teman harus sadar, ingat untuk menjadi sukses kita harus sadar diri dengan apa yang kita cita-citakan. Ingat yang saya katakan di awal tadi, yang diinginkan harus seiring dengan usaha yang kita lakukan. Karena usaha selalu berbanding lurus dengan hasil. Oke, belajar persiapan UTBK di tempat bimbingan dari pagi sampai sore. Malam baru belajar kedinasannya di rumah. Belajar mandiri karena rasa soal kedinasan tidak terlalu ekstrim. Nah, jadi di kedinasan itu kan SKD-nya ada 3 ya. Jadi yang pertama TIU kalau kita sudah belajar TPS, nah insya Allah TIU-nya aman. Yang kedua TWK, nah ini menghafal. Dan yang ketiga TKP, karakteristik pribadi. Jadi dibilang tidak terlalu ekstrim. Nah, seperti UTBK yang bisa dibilang susah di situ karena persaingan di UTBK lebih ketat ya. Berikutnya dari rangkuman saya, nah ini tips belajar persiapan PTN dan PTK. Jadi untuk teman kalian yang ketiga ini, kakak kelas kalian yang ketiga ini, dia memilih PTN dan PTK untuk tahun lalu. Nah, yang saya rangkum itu yang pertama, ini harus punya time management yang bagus. Ingat harus membagi waktu dengan baik. Saat kapan mau belajar untuk persiapan UTBK dan saat kapan untuk persiapan kedinasan. Untuk teman kalian yang ini, dia lebih memprioritaskan untuk belajar UTBK. Nah, benar sesuai saran saya. Nah, memang UTBK yang harus dipersiapkan secara matang karena UTBK itu tesnya lebih susah dibandingkan dengan SKD. Jadi dia pagi sampai sore itu belajarannya fokus di UTBK dan malam baru belajar bandiru untuk kedinasan. Jadi butuh time management yang bagus, pengaturan waktu yang bagus supaya memperoleh hasil yang bagus juga. Nah, yang kedua dia ikut bimbel, itu ikut bimbingan belajar. Rata-rata mempengaruhi ya, karena di bimbingan belajar biasa dikasih latihan soal yang relevan untuk tesmu nanti. Yang ketiga, nah dia lebih fokus UTBK karena soal kedinasan tidak terlalu sulit. Menurutnya dia tidak terlalu sulit, tapi kan belum tentu menurut kita juga seperti itu. Jadi tetap harus ukur kemampuan diri, harus sadar diri. Ingat tadi yang saya tulis di awal, harus sadar diri. Targetnya apa, usahanya bagaimana, itu harus sejalan. Oke, berikutnya, nah ini penting sekali, perbanyak latihan soal. Jadi di 3 orang yang telah saya tanya, pasti mereka itu selalu perbanyak latihan soal karena memang ini penting untuk membiasakan diri. Oke, berikutnya kedua, kalau tes TPS UTBK kemarin, nah bagian apa yang susah, dan di SKD itu bagian apa yang susah? TPS, nah alhamdulillah bagi saya pribadi tidak ada yang susah. Jadi menurutnya dia itu TPS
terlalu susah. Nah, tapi menurut dia gampang, belum tentu menurut kita ya. Jadi kita harus tetap belajar. Hanya pas bagian bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris berkejaran dengan waktu, terus teksnya panjang. Ingat, di sini masih bermasalah dengan teks yang panjang. Lagi-lagi teks yang panjang. Oke, otomatis ini harus kalian catat bahwa teks yang panjang itu adalah momok bagi kakak-kakak kalian tahun lalu. Jadi kalian usahakan supaya mendapatkan titik celah kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan teks yang panjang ini. Oke, dengan jawaban yang semua hampir mirip. Ingat tadi hampir mirip, orang yang mengatakan hal yang sama. Jadi sarannya buat kalian nih, pejuang SBMPTN 2020, latihan baca cepat ya. Kalau memang model soalnya nanti masih sama, insya Allah masih sama ya dengan tahun kemarin. Dan untuk SKD kedinasan, nah alhamdulillah alhamdulillah dia tidak rasa susah amat juga. Hanya memang yang jadi permasalahan, nah ini di TKP ada beberapa soal yang panjangnya bukan main, panjang sekali, terus jawabannya juga hampir sama, panjang sekali. Nah kalau dia tipsnya, dia ndak baca habis soalnya, karena kalau kita baca habis soal itu kalian akan kehabisan waktu. Nah yang saya baca hanya kalimat awal untuk TKP ini ya, dan pertanyaannya. Jadi hanya awal dan akhir yang saya baca supaya menghemat waktu, karena waktu yang waktunya itu cukup sedikit. Memang benar waktunya sedikit, jadi pintar-pintar kita untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Oke, jadi ini yang saya rangkum. Pada umumnya tidak susah ya UTBK-nya, untuk membaca waktu untuk membaca teksnya kurang. Yang kedua, untuk SKD, nah soal TKP-nya yang panjang, ini yang perjuang kedinasan harus belajar memang TKP ya. Dan inilah dia, apakah dia lulus keduanya atau bahkan tidak keduanya. Nah, oke, terakhir lulus di kedinasan apa dan UTBK jurusan apa, terus pilih yang mana. Alhamdulillah ternyata dia lulus IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. UTBK juga lulus di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Univnya saya rahasiakan, jadi dia lulus 2 ya, di Teknik PWK dan Teknik dan IPDN. Nah siapa yang mau seperti ini? Tes di kedinasan dan juga tes di UTBK dan dua-duanya lulus. Nah pastikan tinggal memilih, jadi enak sekali. Nah, dan dia memilih IPDN. Jadi ingat seperti yang saya katakan di awal, usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jadi kalian harus memacu diri kalian sebaik-baik mungkin supaya memperoleh hasil yang sesuai. Oke. Dan di bagian terakhir, seperti yang saya katakan tadi bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kita sebagai manusia tempatnya untuk berusaha memacu diri kita semaksimal mungkin untuk menghadapi tes nantinya. Perkara hasil kita serahkan kepada Sang Pencipta, Sang Penentu yang akan menentukan. Insya Allah dari usaha yang kita lakukan kita tidak akan menyesal. Karena kenapa? Jika kita telah melakukan upaya semaksimal mungkin seperti belajar dengan giat, memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin, terus berdoa dan hasilnya diserahkan kepada Sang Pencipta, kita tidak akan menyesal nantinya. Orang yang menyesal adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi tidak ada satu kata menyesal pun bagi mereka yang berusaha. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ini beberapa kampus yang alma maternya mungkin ada di pikiran kalian. Semoga kalian bisa capai di tahun 2020. Nanti uniknya apa, saya harap kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini yang pertama, siapa yang mau masuk Universitas Gadjah Mada? Ini dengan alma mater, ini kegiatan ospek dari UGM. Siapa tahu ada yang masuk di sini, harus semangat ya. Lihat, bayangkan kalian akan menggunakan alma mater ini di tahun 2020 ini. Jadi harus semangat ya. Nah yang kedua, jaket kuning Universitas Indonesia. Nah siapa yang berminat di sini? Oke, nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, bayangkan kalian ada di posisi ini di tahun 2020 ini. Jadi harus semangat memacu diri kalian sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, ITB, Institut Teknologi Bandung. Bayangkan kalian ada di posisi ini dengan usaha kalian. Pasti kalian bangga, orang tua kalian bangga, teman kalian semua bangga. Kalian bisa tunjukkan kepada orang-orang yang selama ini memandang rendah kalian dengan prestasi yang kalian peroleh, bisa masuk di univ yang kalian inginkan.
Nah, ini dari Universitas Brawijaya Malang. Oke. Dan apapun kampus yang kalian inginkan, jurusan yang kalian inginkan, semoga kalian bisa memacu diri kalian sebaik-baik mungkin, bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi sekeliling kalian, orang tua kalian, dan bangsa dan negara ini. Oke, jadi terus semangat belajar, jangan lupa berdoa, maksimalkan waktu sebaik-baik mungkin dengan sisa waktu yang masih cukup untuk terus belajar, dan terus belajar. Tidak ada satu kata menyesal pun bagi mereka yang belajar. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Manusia tempatnya untuk berusaha dan berdoa, hasil diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Insya Allah dari usaha yang kita lakukan, kita akan diberikan hasil yang maksimal dan kita tidak akan menyesali hal tersebut. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.